Pak Ustadz, bisa nggak Pak? Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya, guru ngaji bernama Ahmad Fadilah, pelaku kasus dugaan pencabulan anak di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, mengakui menyesal akan perbuatan bejatnya. Berdasarkan laporan polisi atau LP yang diterima pihak kepolisian, terdapat 5 korban anak perempuan berusia antara 10 hingga 12 tahun maksud kami. Hasil penyelidikan, perbuatan guru ngaji ini bukan pertama kali, tapi sudah dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2025 lalu. Kini, Fadilah yang ditampilkan ke publik dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan Rabu 9 Juli 2025 mengaku khilaf melakukan aksi kejinya ini. Bapak Fadilah saat dihadirkan mengenakan baju tahanan warna oranye serta peci abu-abu dan hitam dengan kedua tangannya di borgol. Ya, silakan dilanjutkan. Bu, untuk pelaku sendiri Bu, apakah sudah memiliki istri Bu yang melatar belakangi beliau melakukan perbuatan itu apa Bu? Ya, dapat saya sampaikannya bahwa pelaku ini sendiri memang memiliki keluarga, sudah ada istri dan anak juga. Terkait mengapa melakukan, yang pasti jawabannya adalah khilaf ya. Cuman kalau lebih dalamnya nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi. Bu, kan ini dari tahun 2021 Bu, pendekatan untuk mengetahui perkara ini bagaimana awalnya Bu? Kita melakukan pendalaman lebih lanjut tentunya, baik tidak hanya kepada pelaku dan juga kepada anak-anak. Jadi memang saat ini belum bisa kita jangkau secara keseluruhan terhadap keseluruhan anak korban. Kita juga belum pasti bisa mengetahui apakah benar 10 atau mungkin bisa lebih dari itu. Kita pelan-pelan akan menjangkau itu ya, karena memang bagaimana juga anak korban ini kan butuh waktu. Kenapa bisa lama ya, kita tidak bisa tanyakan karena namanya hasil mental dan psikologis masing-masing orang kan berbeda. Kita juga menjaga itu, menjaga privasi itu. Maka kita memang dibantu oleh dinas juga, kita menjangkau terhadap anak-anak korban ini secara perlahan. Bu, tadi kan sempat dijelaskan, nah ini kan di rumahnya itu beliau kan sudah berkeluarga. Nah itu gimana untuk pinjaman dari istri atau dari anaknya yang melakukan itu seperti apa? Jadi pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan tuh rata-rata pada waktu sore hari. Jadi memang anak-anak dan istrinya itu memang kebetulan tidak ada di rumah, selalu dalam kondisi rumah yang sepi. Gitu sebenarnya. Jadi saya tambahkan mungkin dulu, kenapa sih ini baru sekarang ya bisa diketahui, karena memang walaupun itu secara perlakuan dari tahun 2021 ya, karena memang secara psikologis anak ini awalnya memang ada pengancaman, kemudian juga dia juga mungkin merasa takut, sehingga dia tidak segera untuk melaporkan orang tuanya, ya sehingga sampai sekarang baru diketahui. Karena ini pun karena memang ada kecurigaan daripada orang tuanya, sehingga anak itu baru menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga terbukalah kasus perkara ini. Kecurigaan itu dari bentuk tingkah atau apa Pak? Memang pada waktu itu anak itu dia tidak mau lagi ngaji. Iya, dia nggak mau ngaji. Terus orang tuanya kan merasa curiga, kenapa nggak mau ngaji, gitu kan? Ya karena memang orang tuanya berharap anaknya pengen dapat ilmu, sehingga dia memaksa anaknya untuk terus mengaji. Tapi karena anaknya merasa trauma ya, sehingga dia akhirnya menceritakan ya dengan orang tuanya. Itulah orang tuanya baru tahu kalau itu ada perlakuan yang tidak baik. Inilah berlanjut dengan sekarang di proses. Kalau ancamannya yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, apa sih bentuknya? Maksudnya perkataannya apa sehingga korban ini pada takut? Jadi kalau berdasarkan keterangan dari anak korban ini memang kami tanya, mereka ini sebenarnya dari awal sudah menolak gitu ya. Tapi memang pada saat itu sempat yang bersangkutan ini mengancam, kemudian
tangannya gini terus menampar pelan terhadap anak tersebut. Nah semenjak itu anak-anak tuh merasa takut. Jadi memang kan ada yang sudah beberapa kali nih, tidak hanya sekali saja. Jadi yang pada saat kedua ketiganya kami tanya kenapa kau nggak keluar, kenapa nggak lari, kenapa nggak lapor. Ternyata karena trauma di pukul tadi pertama itu yang membuat anak-anak akhirnya jadi ketakutan, jadi tidak berani berbicara kepada orang lain ataupun kepada orang tuanya. Berarti adanya ancaman bukan adanya iming-iming. Ada yang iming-iming juga. Jadi pertama kali itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman. Kemudian selanjutnya Pak Ustad, bisa nggak Pak? Pak Ustad, Pak. Pak Ustad. Pak Ustad. Pak Ustad. Jangan lupa subscribe ya.